Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang keempat dan 5 dari surah An-Nisa, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang kewajiban dalam perkara harta. Kewajiban yang pertama adalah memberikan harta. Kewajiban yang kedua adalah untuk tidak memberikan harta. Jadi ada perintah memberikan harta, ada pula larangan supaya jangan memberikan harta. Kedua-duanya kewajiban, yang satu mesti dijalankan dan yang satu tidak boleh dijalankan. Yaitu kewajiban yang pertama, apabila harta itu adalah berupa mahar, mas kawin yang mesti diberikan kepada wanita yang dikawini, maka berikan, jangan ditahan. Tetapi kalau harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang kurang mampu di dalam menguruskan harta, mungkin orang tersebut akalnya tidak sempurna, mungkin dia kurang akal, mungkin kita sebut gila umpamanya, atau orang itu adalah yang cuai, artinya tidak pandai di dalam menguruskan harta, seperti orang yang suka berfoya-foya, maka jangan berikan harta mereka itu kepada mereka, tahan harta mereka. Jadi ada perintah Allah berikan harta, ada perintah Allah tahan harta. Kepada siapa berikan harta? Kepada wanita yang dinikahi. Kepada siapa harta itu? Harta siapa yang mesti ditahan untuk tidak diberikan kepadanya? Harta orang yang kurang mampu menguruskan harta. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang berkaitan tentang kewajiban di dalam perkara harta. Satu perintah, satu lagi larangan. Nah, sebenarnya petunjuk Allah itu adalah perintah larangan. Setiap yang Allah perintahkan pasti baik, dan setiap yang Allah larang pasti buruk. Dan di dalam agama itu perintah larangan, baik buruk, halal haram, yang menguntungkan dan yang merugikan, yang mendatangkan manfaat dan yang mendatangkan mudarat. Nah, agama itu adalah memberikan petunjuk untuk kebaikan. Kalau perintah diikuti, dalamnya ada kebaikan.
Kalau larangan dijauhi, di dalamnya ada kebaikan. Berarti agama itu adalah bagaimana supaya orang menjadi baik. Baik mendapatkan kebaikan di dunia, baik mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka beragama itu adalah suatu kemestian sebenarnya. Beragama itu adalah satu keperluan apabila memang mau mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kaitan dengan ayat yang sebelumnya, apabila ayat yang sebelumnya menerangkan tentang harta juga, yaitu bagaimana mengelola harta anak yatim dengan baik, maka sekarang ini juga perkara harta, tetapi bukan hanya harta anak yatim, tetapi harta wanita yang dinikahi. Nah, ada juga kaitan dengan ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini juga berkaitan dengan wanita yang dinikahi. Mungkin wanita yang dinikahi itu adalah anak yatim yang perempuan dinikahi, tetapi mesti berlaku adil. Sebab apabila tidak berlaku adil, maka bermakna telah melakukan penganiayaan, maka berdosa, dosanya dosa yang sangat besar. Nah, kalau memang tidak mampu berlaku adil kepada anak yatim, karena kedudukan anak yatim itu yang lemah, maka nikahilah wanita yang lain yang bukan dari kalangan anak yatim. Dan di dalam syariat Islam dibenarkan menikahi wanita itu 2, 3 atau 4. 4 adalah jumlah yang paling banyak. Tetapi kalau tidak mampu berlaku adil, maka hendaklah 1 saja, atau mencukupkan diri dengan hamba-hamba sahaya atau budak-budak sahaya. Yang dahulu budak sahaya itu ada, tapi sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi, yaitu yang bisa dijual beli. Maka harga hamba sahaya itu sama dengan barang. Karena barang itu bisa dijual beli, maka hamba sahaya itu pun juga bisa dijual beli. Nah, apabila hamba sahaya, berarti tidak muncul pembahasan tentang tidak berlaku adil, karena ia adalah sebagai hamba sahaya yang dimiliki. Nah, jadi kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah, pertama kaitannya dengan harta. Sebelumnya ada harta anak yatim, sekarang ini juga kewajiban berkaitan dengan harta. Kemudian kaitan dengan sebelum ini adalah kaitan dengan wanita yang dinikahi. Ini pun juga kaitan dengan wanita yang dinikahi, sebab apabila wanita itu dinikahi, maka mesti diberikan kepada wanita tersebut pemberian. Yang pemberian itu disebut mahar, atau disebut juga dalam bahasa kita mas kawin. Dan di dalam ayat ini disebut sebagai soduqat. Nanti kita akan terangkan mengapa Allah menggunakan perkataan soduqat untuk menerangkan mahar atau mas kawin. Inilah dia 2 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengetahuan pula hendaknya, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah berfirman, wa atun nisaa, wa dan atu berikanlah atau serahkanlah an-nisa kepada wanita-wanita, maksudnya wanita-wanita yang telah dinikahi. Saduqatihinna, saduqat maknanya adalah mas kawin atau mahar. Nihlah sebagai pemberian yang disertai dengan kerelaan di hati. Fa in tibna
fa kemudian in jika tibna mereka ini maksudnya wanita-wanita yang dinikahi itu merasa senang lakum kepadamu an syai'in tentang sesuatu minhu darinya, dari pemberian yang diberikan kepadanya berupa mahar itu, kemudian dia mau mengembalikannya kepadamu atau memberikannya kembali kepadamu nafsan, dengan kesenangan di hati, maka boleh si suami itu untuk menerima kembali pemberian istrinya berupa mahar yang telah diberikan sebelumnya. Fakuluhu, makanlah ia, maknanya manfaatkanlah ia, ambillah dia, hani'an sebagai yang sedap, mari'an sebagai yang baik akibatnya. Nanti kita akan terangkan apa makna hani'an mari'a. Kita ulang dari awal. Dan berikanlah kepada wanita-wanita yang dinikahi mas kawin mereka sebagai satu pemberian yang penuh dengan kerelaan di hati. Kemudian jika mereka, wanita-wanita tersebut, dengan senang hati memberikan kepadamu sebahagian dari mas kawin tersebut, maka ambillah ia dan makanlah ia dengan sedap dan dengan meyakini baik akibatnya. Kemudian ayat yang kedua, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, wa dan la, jangan tu'tu kamu berikan as-sufaha, orang-orang yang kurang kemampuan akal, amwalakum, kurang kemampuan akal dalam mengelola harta, jangan berikan kepada mereka itu harta bendamu. Allati ja'alallahu lakum qiyama, allati yang ja'ala menjadikan, siapa yang menjadikan? Allah. Lakum bagi kamu, qiyama yaitu keperluan pokok dalam kehidupan. Warzukuhum fiha, wa dan urzukuhum, berikanlah rezeki kepada mereka, fiha dari harta tersebut. Waksuhum, dan berilah pakaian kepada mereka. Wakulu, dan katakanlah lahum kepada mereka qaulan, perkataan ma'rufa yang baik. Kita ulang dari awal ayat. Dan janganlah kamu berikan harta bendamu kepada orang-orang yang kurang akal mereka di dalam mengelola harta, yang mana harta tersebut adalah yang Allah jadikan bagimu sebagai pokok dalam kehidupan. Dan berikanlah rezeki kepada mereka dari hasil harta tersebut, dan berikanlah pakaian kepada mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kita berikan tafsir ringkas. Ada dua ayat. Ayat yang pertama kandungannya adalah perintah Allah supaya memberikan kepada wanita-wanita yang dinikahi mas kawin mereka. Karena apabila seorang lelaki menikahi wanita, maka diwajibkan untuk memberikan mas kawin. Biasanya kita dengar mas kawin itu sebentuk cincin emas tunai, selalu tunai. Apa memang mesti tunai? Tak mesti tunai. Boleh juga berhutang. Boleh. Tapi hutang mesti dibayar, suatu kewajiban juga. Umpamanya sebentuk cincin emas 10 gram, hutang. Boleh. Tidak ada salahnya. Tetapi mesti ada mas kawin.
Nah, ketika akad nikah itu disebut, kalau tunai sebut tunai, kalau hutang sebut hutang. Kalau tunai mana barangnya. Kemudian kalau hutang mesti juga ditentukan kapan membayarnya. Karena kalau tidak nanti dia tergantung saja selama-lamanya. Nah, di dalam ayat yang pertama ini Allah memerintahkan kita untuk memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Jadi mas kawin itu adalah hak istri. Hak istri yang telah dinikahi maka mesti diberikan kepada hak istri tersebut, kepada istri tersebut, dan menjadi haknya sepenuhnya, dan dia bebas untuk menggunakannya sesuka hatinya. Dia mau berikan kepada orang tuanya boleh, dia mau berikan kepada abang adiknya boleh, dia mau gunakan untuk apa saja boleh, karena itu adalah haknya. Dan si suami itu tadi tidak punya hak untuk menghalang apa yang dikehendaki oleh istrinya dalam harta tersebut, karena harta tersebut sudah menjadi hak milik istri 100%. Jadi jangan difahami lagi, kan saya membelinya dahulu. Memang kita yang membelinya dahulu, tapi sekarang dengan perkawinan ia sudah berpindah milik. Sekarang sudah menjadi hak istri sepenuhnya. Kemudian istri tersebut karena melihat suaminya ini sekarang sudah susah, maka bolehkah istri itu memberikan kembali mas kawin itu kepada suaminya? Boleh. Jangan gengsi pula. Maka dalam ayat ini silahkan kamu mengambilnya kembali, dan kalau ia berupa makanan, makanlah dia. Itu adalah makanan yang sedap, hanian, makanlah dia. Itu adalah makanan yang halal, yang berkat, yang nanti insya Allah akibatnya adalah baik. Ini adalah makanan yang akan mendatangkan kebaikan, ada manfaat di dalamnya. Jadi harta itu berpindah-pindah jadinya. Tadi dari lelaki kemudian pindah kepada seorang wanita yang dinikahinya dan menjadi istrinya. Nah sekarang setelah di tangan istri itu pindah lagi ke tangan suami, dan rupanya harta itu adalah perpindahan-perpindahan dari satu orang kepada orang lain, dan akan lebih baik dan mulia apabila ketika berpindahnya itu dengan kerelaan hati. Suami melepaskan dengan rela hati, istri pula mengembalikan kembali kepada suaminya dengan rela hati. Karena dengan kerelaan maka jadilah mas kawin itu sebagai tanda kecintaan suami istri. Atau boleh juga gunakan kata simbol kasih sayang antara suami istri. Nah, kata simbol kasih sayang ini Allah menggunakan kata nihlah di dalam ayat ini. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir insyaAllah. Ayat yang kedua pula, ringkasan tafsirnya adalah apabila kita diberi tanggung jawab untuk mengelola harta orang lain, yang mana orang tersebut adalah orang yang kurang mampu mengelola harta sendiri, disebabkan karena akalnya yang tak sempurna. Mungkin dia gila, atau mungkin dia orang yang berfoya-foya. Maka apabila kita diberi amanah untuk mengelola harta orang lain, yang orang tersebut adalah yang tak mampu menguruskan hartanya sendiri, maka kita mesti mengelolanya dengan baik. Buatlah harta orang lain itu seperti harta kita sendiri. Yaitu kalau harta itu kita anggap seperti harta kita sendiri, kita akan pelihara, kita akan jaga, bahkan kita akan berfikir untuk mengembangkan dan membanyakkannya, bukan untuk mengambil manfaatnya kemudian dia susut dan habis. Tidak. Nah, berarti ayat yang kedua ini menerangkan bahwasanya adalah suatu kewajiban untuk mengembangkan harta, meskipun harta itu bukan harta kita. Dan ada falsafah adalah di saat kita mengkayakan orang lain, maka sebenarnya kita mengkayakan diri kita sendiri. Apalagi ketika kita mengkayakan harta orang lain, mengkayakan orang lain dengan harta orang tersebut. Umpamanya orang itu memberikan modal kepada kita, maka
kita jaga modal tersebut, jaga dengan baik. Maka ketika kita mengusahakannya nanti ada bagi hasil, maka sebenarnya ketika kita bagi hasil, maka kita kayakan orang lain dengan bagi hasil tersebut, dan kita kayakan pula diri kita sendiri. Bermakna jangan ada dengki-mendengki di dalam pengurusan harta, karena dengki-mendengki itu akan menghabiskan harta. Sementara apabila mau tolong menolong, maka dia akan membanyakkan harta. Inilah dia dua ayat yang menerangkan tentang kewajiban di dalam perkara harta. Maka kita beri judul kewajiban dalam perkara harta. Dan nanti Allah akan tanya di hari akhirat, seperti mana yang telah kita terangkan sebelum ini. Dalam perkara harta, Allah bukan hanya tanya dari mana kamu dapatkan, tidak. Allah juga tanya bagaimana kamu menggunakan atau membelanjakan harta tersebut. Maka ia adalah satu kewajiban. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci melalui tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita-wanita yang dinikahi itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan hati. Dan berikanlah, apabila jumpa kata dan, bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan seruan bertakwa. Jadi banyak yang Allah seru untuk bertakwa, yaitu sebelum ini untuk bertakwa hubungkan silaturahim, itu adalah seruan bertakwa juga. Kemudian berikan kepada anak yatim harta mereka, jangan tahan-tahan, itu pun juga seruan untuk bertakwa. Jadi seruan bertakwa itu sifatnya umum. Kemudian Allah beri perinciannya satu persatu. Nah, diantaranya adalah yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu diantara seruan bertakwa adalah di dalamnya memberikan mas kawin kepada wanita yang telah dinikahi. Dan berikanlah mas kawin kepada wanita-wanita yang dinikahi. Mas kawin itu berapa banyaknya? Tidak ditetapkan berapa banyaknya, hanya saja mesti ada. Mesti ada. Sebagai apa mas kawin itu? Mas kawin itu adalah sebagai penghormatan terhadap wanita yang dikawini itu. Bukan sebagai membayar wanita tersebut, bukan. Itu nanti jadinya sebagai tukaran. Dan mas kawin itu bukan tukaran. Mas kawin itu adalah sebagai menghormati wanita tersebut, sehingga wanita itu memiliki kedudukan di mata laki-laki. Karena dulu pada masa jahiliyah, laki-laki itu ketika menikahi wanita, dinikahi begitu saja tanpa ada pemberian apa-apa. Nah, untuk menghormati wanita itu memiliki kedudukan, maka ditetapkan mas kawin. Mas kawin ini istilah kita di sini. Mas, emas, kawin, kawin. Emas yang digunakan dalam perkawinan. Karena biasanya memang emas itu yang digunakan. Padahal sebenarnya tidak mesti emas. Boleh jadi uang. Uang 6 juta umpamanya, 600.000, 66 perkara 6. Ada pula yang seperti itu. Ada umpamanya lagi karena 2012 maka dibuatlah angka mas kawin itu dengan angka lahirnya atau angka akad nikahnya. Boleh, tetapi jangan sekali-kali menggunakan upacara perkawinan itu adalah untuk popularitas. Karena yang sifatnya religius, yang sifatnya bernilai agama, apabila dia dinodai dengan dunia, maka ia akan tercemar. Nah, boleh jadi nanti tidak akan melihatnya sebagai ikatan yang suci karena agama, tetapi hanya karena keinginan hawa nafsu dunia belaka. Nah, kita lihat ada orang yang seperti itu, sehingga
karena untuk mencari popularitas kawinnya di depan Ka'bah. Nah, di depan Ka'bah. Tapi tak sampai setahun ke tanah air kembali sudah bercerai. Boleh akad nikah di depan Ka'bah sana, boleh, mengapa tidak? Lebih bagus. Karena di tanah suci, di Masjidil Haram, di dekat rumah Allah, tetapi tidak untuk tujuan popularitas. Dia pasti orang yang melakukannya saja yang mengetahuinya, untuk popularitas atau memang ingin mendapatkan keberkatan. Tapi kita pula karena bukanlah termasuk ke dalam orang yang melakukannya, maka jangan pula kita membuat penghukuman. Itu untuk cari popularitas itu. Tidak, kembalikanlah saja kepada Allah Subhanahu wa taala niat-niat mereka. Rasulullah memiliki anak perempuan, yaitu Fatimah. Kemudian Fatimah ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, juga dalam Tarikh Al-Kabir, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, kamu ingin menikahi anakku?" Kata Imam Ali, "Ya." "Apa maharnya?" Kemudian Imam Ali pula mengatakan, "Maharnya adalah kenderaanku ya Rasulullah, dan baju besiku." Lalu dijuallah kenderaan. Ada yang mengatakan unta, kenderaan Imam Ali itu dijual dengan baju besi yang kedua-duanya itu setelah dijual 480 dinar, 480 dirham. Nah, itu harganya. Kemudian yang hasil penjualan baju besi itu untuk mas kawin. Kemudian hasil penjualan unta itu untuk biaya walimah. Baju besi itu kalau kita lihat, baju besi mahal juga, lebih mahal dari sebentuk cincin emas itu, baju besi. Kemudian apabila kenderaan unta itu mahal juga, sama seperti kenderaan pada hari ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali, apabila kamu mau menikahi anakku, maka banyak-banyakkanlah mas kawinnya itu, karena anakku itu adalah seorang wanita yang mulia." Jadi sebagai menghormati seorang wanita yang mulia, maka banyakkanlah mas kawin. Tetapi banyakkanlah mas kawin ini perlu penjelasan tambahan, yaitu mas kawin yang banyak bukan sebagai penentu yang terbaik. Tidak, karena penentu yang terbaik adalah dalam kemampuan lelaki yang memberi itu. Kalau memang dalam kemampuannya, boleh, silakan. Dia seorang pengusaha kaya umpamanya, maka janganlah sebentuk cincin emas yang hanya 2 gram saja. Tidak. Atau lagi seperangkat alat sholat umpamanya, memang bagus seperangkat alat sholat, tetapi sesuaikanlah. Kita sebagai seorang pengusaha yang kaya, kemudian wanita yang dinikahi adalah seorang wanita yang terpandang dan berkedudukan, maka banyakkan pula lah mas kawin itu. Maka mas kawin itu di dalam pembahasan fikih yang ditetapkan itu adalah jumlah yang paling sedikit, tetapi tidak ditetapkan jumlah paling banyak berapa, tidak ditetapkan. Itu tergantung kepada orang. Tetapi jangan pula pihak wanita membebankan pihak laki-laki. Kalau tidak seekor kerbau, jangan lagi nikah dengan anakku. Jangan dihimpit dengan seekor kerbau. Berat betul lah kerbau ini. Jangan. Karena sebaik-baik keluarga wanita, yaitu wali kepada wanita tersebut, adalah yang meringankan mahar. Nah, itu ada juga riwayat yang menyebutkannya. Tetapi jangan meringankan betul sehingga tidak menghormati kedudukan wanita tersebut. Baik, kita kembali ke ayat.
Dan berikanlah kepada wanita-wanita yang dinikahi itu mas kawin mereka. Mas kawin di dalam ayat ini saduqat. Saduqat itu dari kata sodaqah. Sodaqah itu maknanya benar atau jujur. Abu Bakar As-Siddiq disebut Abu Bakar As-Siddiq karena kejujurannya, karena membenarkan Rasulullah. Kamu percaya wahai Abu Bakar bahwasanya Nabi Muhammad itu semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama sampai ke 7, kemudian berjumpa Allah, kemudian turun lagi ke bumi, kemudian menjelang siang sudah kembali lagi ke Mekah. Kamu percaya? Kata Abu Bakar, oh saya percaya, saya benar kan. Nah, karena Abu Bakar membenarkan, maka digelarlah Abu Bakar As-Siddiq. Kata sedekah pun sedekah. Nah, itu diambil dari kata sedekah juga. Kalau ini soduqah, sodukah, soduqat bentuk jamaknya. Kalau mahar soduqah, kalau sedekah sodaqah. Satu du, satu dal. Mengapa sedekah disebut sedekah? Diambil dari kata sodaqah juga, jujur. Karena orang yang bersedekah itu orang yang membuktikan kejujurannya sebagai seorang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan mengalahkan kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu tak mau ngasih harta pada orang lain. Kalau boleh harta orang lain yang akan diambilnya. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu tak pernah merasa puas. Maka orang yang bersedekah, orang yang mampu mengalahkan kehendak hawa nafsunya. Mampu mengalahkan hawa nafsu bermakna benarlah ia sebagai orang beriman. Maka orang yang sedekah, orang yang bersedekah itu orang yang jujur atau yang membuktikan keimanannya dan benarlah ia sebagai orang yang beriman. Maka soduqat juga adalah orang yang jujur di dalam menikahi wanita itu. Memang benar dia menikahi wanita itu dengan tujuan baik. Buktinya dia berikan mahar. Jadi pemberian mahar itu adalah sebagai bukti kebenaran atau kejujuran di dalam menikahi wanita. Itu hanya makna apabila dilihat dari sisi bahasa saja. Tetapi Allah tak cukup dengan sisi bahasa itu. Karena dari sisi bahasa itu ada keuntungannya juga. Umpamanya ketika disebut sedekah, kalau kita memberi berupa sedekah, kita harapkan pulangan lagi atau tidak? Tidak. Kalau kita berikan uang berupa pembelian, dengan uang itu kita beli sesuatu, kita harapkan pulangan? Iya, kita harapkan berupa barang. Ini dia 1 juta, mana barang untuk saya? Itu kita membeli. Tapi kalau kita bersedekah, ini dia 1 juta, kita minta lagi, mana dia untuk saya? Tidak, kita tidak harapkan tukaran. Kalau sedekah, kita tidak harapkan tukaran. Kalau mas kawin pun, kita tidak harapkan tukaran. Jadi jangan sampai kalau ada laki-laki, ini mas kawin 10 juta, mana untuk saya? Oh, tak boleh. Tidak boleh. Karena wanita itu bukan barang yang diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, maka dia jadi perzinahan seperti yang tidak ada kaitan dengan akad nikah. Karena tidak ada akad nikahnya. Nah, seperti yang berlaku di tengah masyarakat pada hari ini. Tidak, dalam Islam bukan, pemberian itu bukanlah sebagai harga wanita tersebut. Tidak. Pemberian mas kawin itu adalah untuk menghormati kedudukan wanita tersebut. Dan tak cukup dengan harta itu sebenarnya, tetapi itulah sebagai simbol. Maka ditambahlah dengan kata nihlah. Nihlah itu adalah pemberian yang disertai dengan kerelaan di hati. Kalau ada tujuan dalam memberikan pemberian, maka tak disebut rihlah, tak disebut nihlah. Nihlah itu tak ada keinginan untuk mendapatkan kembalian, memang rela memberi. Nah, itu mana nihlah. Nah, nihlah ini hal, maka dia berbaris di atas. Ini kalau belajar bahasa Arab, maknanya keadaan harta yang diberikan berupa mas kawin itu, keadaannya adalah sebagai pemberian yang rela dari hati, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Jadi pemberian itu mengikat
mengikat laki-laki itu dengan wanita tersebut, yang apabila dengan akad nikah ijab qabul, maka jadilah mereka berdua suami istri. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan. Kemudian, nah fa di sini waw, fa ini fa ataf sama dengan waw. Kemudian, jangan diterjemahkan maknanya maka, tidak. Kemudian, maknanya setelah harta itu diberikan kepada wanita tersebut, maka harta itu milik wanita tersebut karena ia adalah mas kawin, karena dia telah menjadi istri sekarang. Maka mungkin dalam perjalanan waktu mungkin suami ini susah, umpamanya sebelumnya ada pekerjaan, mungkin sekarang sudah tak ada pekerjaan lagi, harta di tangan tidak ada, yang ada adalah harta yang ada di istri. Maka si istri ini kesian lah nengok suaminya. Maka kan yang berkewajiban memberikan nafkah kan suami, sementara di tangan suami sudah tak ada harta lagi. Bagaimana si istri ini? Bolehkah dia memberikan kembali mas kawin yang diberikan oleh suaminya itu? Boleh, silahkan. Dan itu adalah sebagai bentuk pengorbanan dia dalam membantu suaminya. Maka digunakan pula kata intibna. Tibna itu dari kata tayyib, toba. Sebelum ini kan ada kata toba. Toba lakum minan nisa, kalau hatimu senang, suka. Nah, begitu juga tib. Hati wanita itu senang, suka dalam memberi harta itu kembali kepada suaminya. Suami memberi senang, istri pun kembali memberikan dengan senang. Nah, senang-senang inilah yang mengikat suami istri itu menjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Yang satu mengasihi yang lainnya, kemudian yang satu lagi mengasihi yang lainnya. Kalau disebut mengasihi, maknanya menutupi kekurangan. Kalau disebut mengasihi, maknanya menutupi kekurangan. Umpamanya kita mengasihi orang miskin. Orang miskin itu kan punya kekurangan, dia tak ada yang akan dimakan, ini minum. Kemudian kita kasihi, kita tutupi kekurangannya. Ini makanan, ini minuman, kita tutupi kekurangannya. Itu namanya kita mengasihi. Ada orang yang buta, ingin menyeberang jalan, itu kekurangan, susah dia untuk menyeberang. Kemudian kita kasihi, kita tutupi kekurangannya, kita ambil tangannya, kemudian kita bimbing dia ke seberang. Itu namanya mengasihi. Nah, suami mengasihi istrinya karena ada sifat kekurangan yang ada pada istri. Sampai masanya pula si istri pula mengasihi suami. Saling mengasihi. Oh, kekurangan saya ditutupi oleh suami. Oh, kekurangan saya ditutupi oleh istri. Akhirnya dari kasih timbullah sayang. Maka jadilah dia kasih sayang. Kalau begitulah terus, hari ini seperti itu, besok seperti itu. Oh, surga dunia. Baiti jannati, rumahku surga. Kalau tak ada kasihi, tak ada sayangi, mengasihi tidak, menyayangi tidak, maka rumahku nerakaku. Home sweet home. Maka jika si istri itu dengan senang hati memberikan kembali kepada suaminya harta yang sudah menjadi miliknya berupa mas kawin itu, maka si suami boleh untuk mengambilnya kembali. Itu sebagai tanda pemberian istri kepadanya. Jangan katakan ini kan harta saya juga dulunya. Oh, tidak. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini adalah harta istri. Ketika menerimanya kembali, itu adalah sebagai budi baik istri untuk suami yang mesti dihargai. Nah, harga menghargai itulah sebenarnya yang menjadi penyubur kehidupan berumah tangga. Allahu Akbar. Ini macam kursus perkawinan pula jadi.
Ini untuk orang yang belum kawin sesuai sekali. Fakuluhu, maka makanlah pemberian dari istri tersebut. Jangan merasa susah hati atau merasa bersalah pula, tidak. Makanlah. Mengapa digunakan kata makanlah? Padahal sebenarnya bukan untuk dimakan saja. Mungkin uang itu bisa untuk digunakan sebagai modal bekerja dan lain sebagainya. Nah, digunakan kata makan di sini karena perkataan makan ini adalah yang memang dilakukan oleh semua orang. Semua orang makan, tak ada yang tak makan. Nah, tapi kalau menggunakan sebagai modal, mungkin tak semua orang menggunakan sebagai modal. Tetapi kalau makan, semua orang menggunakan sebagai makan. Atau tafsiran yang lain, digunakan kata makanlah, itu adalah penting sekali karena ia sebagai pemberian yang membuatmu makan dan meneruskan hidupmu. Maka berharga sekali. Maka berterima kasihlah kepada istrimu, wahai suami yang telah menerima kembali mas kawin yang diberikan oleh istrimu dengan senang hati. Dan kamu pula ketika makan itu, makanlah dengan hani'a. Hani'a ini maknanya makanlah dengan penuh sedap, penuh kesedapan, penuh berselera. Itu maknanya. Biasanya orang kalau makan itu berselera, bagaimana? Kadang-kadang mengeluarkan bunyi dia makan. Apa namanya mengeluarkan bunyi itu? Mengecap, mencepak. Kalau minum mengeluarkan bunyi dia. Itu namanya hani'an. Biasanya makanan dan minuman yang sedap itu berselera ketika memakannya. Maka makanlah pemberian istri itu dengan sedap. Itu maknanya. Maknanya apa? Maknanya ia adalah suatu yang baik, yang mesti disyukuri. Kemudian satu lagi perkataan mari'a. Perkataan mari'a ini menerangkan bahwasanya makanan, kalau ia berupa makanan, dimakan bukan hanya sejap, tapi juga mendatangkan kebaikan. Umpamanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan kekuatan pada badan, mendatangkan kesehatan pada badan. Ada makanan itu sedap, tapi dia tidak mendatangkan kebaikan. Sedap sekali teh tarik yang manis itu, tetapi meskipun sedap, rupanya dia mendatangkan penyakit gula, kencing manis umpamanya. Nah, makanan sedap tetapi tidak mendatangkan kebaikan. Nah, Allah menyebutkan pemberian istri dari sisinya yang penuh dengan kerelaan hati itu adalah menyedapkan ketika memakannya, kemudian juga ada kebaikan di dalamnya. Maka jangan kamu merasa susah hati untuk menerima kembali. Fakuluhu hani'am mari'a. Ada satu riwayat ini bagus sekali. Ini adalah riwayat yang menerangkan tentang betapa luasnya ilmu Imam Ali. Ada seorang yang sakit datang kepada Imam Ali, minta obat kesembuhan. Wahai Imam, saya ini sakit, maka berikan kepada saya obat kesembuhan. Imam Ali ini bukan seorang dokter, tapi mereka pula yang sakit ini pula minta kepada Imam Ali, kalau memang, kata Imam Ali, kalau memang ya kamu sakit, maka obatnya adalah kamu minta kepada istrimu dan dengan izinnya, yaitu sebahagian dari mas kawinnya, 2 dinar. Nah, kemudian kamu ambil. Setelah itu kamu belikan uang 2 dinar itu madu, air madu lebah. Kemudian setelah itu kamu campur madu lebah itu dengan air hujan yang langsung turun dari langit. Kemudian kamu minumlah, insya Allah penyakitmu itu akan sembuh. Kemudian dilaksanakanlah petua Imam Ali itu dan sembuh serta merta. Kemudian hamba Allah ini pun bertanya kepada Imam Ali, apa rahasia di sebalik kesembuhan melalui obat yang mujarab ini? Maka Imam Ali mengatakan, pertama adalah
2 dinar dari mas kawin itu adalah harta yang sangat istimewa sekali, karena Allah menyebutnya dalam surah An-Nisa ayat yang keempat, fakuluhu hani'am mari'a, bermakna ia adalah harta yang sangat baik sekali. Allah sendiri menyebutnya sebagai hani'am mari'a. Kemudian kamu belikan madu, karena madu itu dalam Al-Quran disebutkan fihi syifa'un linnas, madu itu sebagai penyembuh bagi manusia. Jadi uang yang digunakan uang yang istimewa, uang yang diberkati, kemudian pula dibelikan madu sebagai penyembuh, kemudian dicampur pula dengan air yang langsung dari sisi Allah, dari langit itu, maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Tauhidnya sangat tinggi sekali. Itulah yang buat penyakitmu segera sembuh. Itu jawaban Imam Ali. Tapi kalau sakit, jangan pula tak makan obat yang lain pula, cukup dengan obat ini saja. Tidak, bukan begitu maknanya. Ini untuk menerangkan keluasan ilmu Imam Ali, sehingga menggunakan ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang keempat ini. Kemudian ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan jangan kamu berikan harta-hartamu kepada orang-orang yang kurang mampu di dalam menguruskan harta tersebut. Sebenarnya bukan hartamu ya. Dalam terjemahan kita sebut hartamu. Sebenarnya tadi telah kita terangkan bahwasanya harta yang ada di tangan kita itu bukan harta kita, tetapi harta orang lain yang tidak mampu mengelolanya. Tetapi dalam ayat ini disebut amwalakum, hartamu. Maksudnya adalah seakan-akan harta orang lain yang ada di tanganmu itu adalah hartamu. Maksudnya adalah jangan ia lihat sebagai harta orang lain, karena kalau dilihat sebagai harta orang lain maka kurang memelihara. Sama dengan kita, kalau kita merasakan harta itu bukan harta kita, maka kita kurang memelihara. Umpamanya mobil kita dengan mobil rental, kira-kira bagaimana? Mana yang lebih kita jaga? Kalau mobil kita jauh lagi lubang, sudah lambat gitu. Dielak betul lubang tersebut. Tapi kalau mobil rental, bawa balik kampung, main lantak saja. Ini bukan mobil saya, mobil orang lain. Ini adalah perbuatan sebahagian orang, yaitu yang melihat bahwasanya kalau harta orang lain dia tidak jaga. Ayat ini menyebutkan kalau harta orang lain pun juga mesti jaga seperti hartamu sendiri. Ini dia akhlak mulia dalam Islam. Jadi harta orang lain mesti dibuat seperti harta sendiri. Kalau kita PNS, maka harta negara itu anggap dia seperti harta kita sendiri. Jangan mudah-mudah buang kertas. Jangan, kalau di rumah kita tak mau dihidupkan lampu itu banyak-banyak, secukupnya saja, seperlunya saja. Maka di kantor pun juga begitu, secukupnya saja, seperlunya saja. Kalau tak digunakan, matikan. Itu akhlak mulia. Akhlak yang tercela, itu yang selalu kita saksikan di tengah masyarakat. Ini bukan saya yang tanggung, ini rusak pun dia yang akan tanggung. Orang yang seperti ini akhlaknya tercela. Maka Allah gunakan kata amwalakum. Dan janganlah kamu berikan harta orang-orang yang tidak mampu mengelola harta tersebut kepada mereka kalau mereka tidak mampu, yang mana harta tersebut Allah telah menjadikannya sebagai keperluan pokok di dalam hidup. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya harta itu adalah sarana untuk menjalankan kehidupan. Bahkan harta itu juga adalah untuk meninggikan nilai kehidupan. Jadi kita ini bukan bermakna tidak mencari harta. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya, silakan, tapi mestinya dengan cara yang benar, yang halal. Dan semakin banyak semakin baik, semakin bagus. Karena semakin banyak pula perbuatan baik bisa kita lakukan. Kita bisa pergi haji, kita bisa bersedekah, kita bisa bangun masjid, kita bisa bantu fakir miskin dan lain sebagainya.
Nah, Allah menyebut bahwasanya harta tersebut adalah sebagai sarana bagi menjalankan kehidupan. Nah, apabila memahami harta yang ada di tangan kita itu sebagai sarana bagi kehidupan, maka jaga dengan baik. Jangan sampai menyusut, jangan sampai habis. Apabila harta orang-orang yang tak mampu mengelolanya itu habis di tangan kita, maka orang tersebut pun menjadi sengsara nantinya. Tak akan mungkin dia bisa menjalankan hidup, sebab hartanya sudah habis di tangan kita. Kalau bisa dijadikan sebagai modal, kemudian dia diusahakan, kemudian bertambah-tambah, ada keuntungannya. Keuntungan itu diberikan kembali kepada orang yang tak mampu mengelolanya. Modalnya tetap tak susut modalnya. Yang diberikan adalah keuntungannya saja. Ini yang Allah sebut sebagai warzuquhum fiha, dan berikanlah rezeki kepada mereka fiha, di dalam harta tersebut. Allah tidak menggunakan kata minha. Kalau minha maknanya dari modalnya, tetapi kalau fiha dari hasilnya. Akhirnya bertambah-tambah. Ingat tidak tentang orang yang terkurung di dalam gua? Ada 3 orang terkurung dalam gua. Nah, salah satu di antara perbuatan baik orang dalam gua yang bisa membuka pintu gua itu adalah ada orang yang bekerja dengannya, kemudian gajinya itu tidak diambil oleh pekerja tersebut. Karena tidak diambil, maka dipeliharanya lah gaji tersebut. Kemudian gaji itu bukan hanya dia pelihara, dia jadikan modal, sehingga bertambah-tambahlah. Tak berapa lama setelah itu datang lagi pekerja tersebut minta gajinya. Kemudian diberikanlah gajinya dan keuntungan dari gajinya yang telah diusahakan. Maka si pekerja tersebut mengatakan, ini banyak betul ini, gaji saya tak sebanyak ini dahulu. Kemudian dikatakan, ini adalah untungnya juga, ambillah semuanya. Nah, kan baik sekali kan? Kalau kita bagaimana kira-kira? Setelah 3 tahun orang itu datang lagi, kemudian yang gajinya 2 juta dahulu sekarang sudah jadi 50 juta. Kita kasih 50 juta atau 2 juta saja? Nah, hamba Allah ini dia berikan semuanya dengan hasil-hasilnya, untung-untungnya sekali. Nah, ya Allah, kalau memang ini adalah sebagai amal saleh yang telah kulakukan, maka bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua tersebut, karena adalah amal soleh yang jarang orang mampu melakukannya. Nah, inilah makna ayat fiha warzuquhum fiha, berikanlah rezeki kepada mereka dari hasil usaha yang telah didapatkan dari modal yang dimiliki oleh orang-orang yang tak mampu mengelolanya itu. Waksuhum, dan berikanlah pakaian kepada mereka. Nah, kalau disebut warzuquhum, ini kaitan dengan belanja hidup, makannya, minumnya, mungkin tempat tinggalnya, dan apa-apa keperluan hidupnya. Waksuhum, ini kaitan dengan pakaian. Maka biasanya kita sebut sandang pangan. Sandang yang disandang, pangan makanan, tapi sebenarnya pangan sandang bagusnya. Karena yang pokok itu adalah makan minum. Kalau tak berpakaian masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan minum, tak bisa hidup. Nah, maka Allah menggunakan kata warzuquhum dahulu, baru Allah gunakan kata waksuhum. Kemudian Allah gunakan pula tambahan waqulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan kepada mereka, orang-orang yang tak mampu mengolah harta itu, perkataan yang baik. Karena boleh jadi karena kamu yang membanyakkan harta mereka itu, boleh jadi kamu mengeluarkan kata yang tak baik kepada mereka. Umpamanya, kalau tidak karena saya, tak bertambah hartamu ini. Nah, itu menyakitkan hati. Maka katakan kepada mereka perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik itu, maka terjadilah pergaulan yang baik, yaitu dengan penuh adab dan sopan santun, penuh dengan akhlak mulia. Akhlak mulia itulah yang akan menyatu padukan umat Islam dalam pergaulan hidup sehari-hari, meskipun dalam perkara pengurusan harta benda. Jadi yang dituju di dalam Islam bukan hanya harta itu saja, tetapi juga adalah perhubungan antara satu dengan lain, penuh dengan keharmonisan, kasih sayang, dan dengan akhlak mulia.
atau yang kita sebut pada hari ini dengan nilai-nilai murni, yaitu nilai-nilai sejati yang akan memunculkan manusia sebagai manusia dengan makna yang sebenarnya. Mudah-mudahan dua ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, yaitu betapa pentingnya menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan harta dan akan diminta pertanggungan jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.